Siang itu, matahari terik menyengat kulit. Seorang bule dengan ransel di punggungnya terlihat kebingungan di tengah hiruk-pikuk jalanan Indonesia. Ia tak mengerti kenapa banyak orang berpakaian rapi beriringan masuk ke sebuah gedung megah yang dihiasi janur kuning. Penasaran, ia mengikuti keramaian itu, berpikir mungkin ada festival budaya atau semacamnya. Kalau kedua mas bule ini langsung disambut sang tuan rumah dan dipersilakan masuk dengan santainya, dan tas ransel yang selalu menggantung di punggungnya, keduanya langsung dipersilakan ke meja hidangan. Langsung dikasih piring dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menikmati menu yang tersedia, dan Todak mengucapkan terima kasih dan memberi salam ke bapaknya. Sungguh pengalaman yang di luar prediksi BMKG, kata Mas Bule. Ia melangkah masuk, disambut alunan musik yang meriah dan aroma masakan yang menggoda selera. Matanya membelalak, melihat ratusan orang berkumpul, bersalaman, tertawa, dan menyantap hidangan lezat. Di tengah lautan wajah asing itu, ia merasa seperti berada di dunia lain. Beberapa pasang mata menyolek ke arahnya, namun tak ada yang menunjukkan raut heran atau tidak suka. Malah, beberapa orang tersenyum ramah padanya. Kedua mbak bule ini udah terlanjur masuk tanpa malu-malu lagi, mereka pun naik ke panggung langsung menyelami kedua mempelai dan ikut sesi foto-foto mempelai dengan pose-pose seolah foto keluarga, meski tas ransel masih di punggung. Dan momen yang ditunggu-tunggu, makan-makan prasmanan dengan menu Nusantara. Wah, lumayan nih, gak perlu ke restoran, hehehe. Ia memperhatikan sepasang pengantin yang duduk di pelaminan. Sesekali melihat tamu-tamu bersalaman dengan mereka. Barulah ia sadar, ini bukan festival, melainkan sebuah pesta pernikahan. Ia nyasar ke acara sakral orang lain. Rasa malu tiba-tiba menyergap. Namun di sisi lain, ia juga merasa kagum. Bagaimana bisa orang-orang ini begitu ramah kepada orang asing yang tiba-tiba nyelonong masuk ke acara mereka? Kalau Mbak Bule ini langsung diajak selfie-selfie sama warga. Dikiranya artis kali ya. Wah, kapan lagi kondangan dah gratis, makan diajak selfie pula. Sedangkan Mas Bule cuma bisa senyum-senyum aja. Menolak. Sepanjang acara, ia justru menikmati suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan itu. Ia melihat bagaimana budaya Indonesia begitu kental dalam setiap detail, dari pakaian adat yang dikenakan, tradisi bersalaman, hingga tarian-tarian yang dipertunjukkan. Sedangkan kedua mas bule ini udah joget di atas panggung aja dengan kostum kebesarannya, celana pendek, dan kaos. Mereka berdua sudah asik joget mengikuti irama musik orkes. Tarik, mas bule. Ketika sore menjelang dan acara hampir usai, ia memutuskan untuk pamit. Nggak tahu kalau serombongan Bapak Bule, Mas Bule, dan Mbak Bule ini langsung masuk aja ke acara kondangan. Dikirim mau nonton konser apa acara festival budaya dipikirnya. Dikasih makan nggak ya? Dikasih makan nggak ya? Heh. Pengalaman nyasar kondangan itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanannya di Indonesia. Ia belajar banyak tentang keramahan, toleransi, dan kehangatan budaya masyarakat Indonesia yang luar biasa. Ia menyadari bahwa meskipun ada perbedaan bahasa dan budaya, kebaikan hati dan senyum tulus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan siapa saja. Hah, bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita bule yang nyasar kondangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.